Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Binatang bertanduk emas ditempatkan di tengah-tengah alam semesta mini, dan tubuh dewanya memasok energi yang dibutuhkan oleh alam semesta mini untuk berputar. Sesuatu yang aneh sedang terjadi, pikir Loveng. Ada sosok lain di sini, seorang kesatria dari ras lain. Dia adalah kesatria kabut jahat dari aliansi Cincin Duri. Dia sangat ahli dalam ilusi. Dia tampaknya masih melihat sekelilingnya, tidak menyadari situasi yang sedang dihadapinya. Saat binatang bertanduk emas berhasil mengeluarkan alam semesta mini, ia merasakan bahwa ada seorang kesatria dari ras lain yang hadir di dalam batas-batas alam semesta mini. Tidak diragukan lagi, orang malang ini yang akan menjadi korban. Loveng sengaja mengecilkan alam semesta mini. Jika diameternya menyusut, membran alam semesta akan menebal secara bertahap. Jika diameternya mengembang, membran akan menipis secara bertahap. Ini adalah teori dasar mengapa Loveng mempertahankan jumlah pasokan daya dewa yang sama ke alam semesta mini. Jika ia menempatkan jumlah pasukan daya dewa, membran alam semesta secara alami akan menjadi lebih tebal dan kekuatannya akan tumbuh lebih kuat. Dengan diameter yang lebih kecil, hanya 19 juta mil, makhluk dari ras lain masih bisa masuk. Sepertinya dia telah melihat semuanya, kata Loveng dalam hati. Memang, kesatria kabut jahat telah mengamati dari jarak yang sangat jauh untuk waktu yang lama. Dia telah menyaksikan pertarungan antara binatang bertanduk emas dan kesatria Tianyang di perbatasan harta karun sejati tipe domain dari milik masing-masing. Dan dia melihat dengan jelas bahwa binatang bertanduk emaslah yang memburu kesatria Tianyang dengan melihat keduanya memasuki pusaran ruang angkasa satu demi satu. Berdasarkan informasi ini, Loveng dengan mudah membuat beberapa kesimpulan cepat. Pikiran Loveng berkelebat di benaknya dalam sepersekian detik, dan saat berikutnya, binatang bertanduk emas menyerbu ke arah kesatria Tianyang. Kesatria Tianyang melihat sekelilingnya dengan ketakutan. Ada aliran udara kacau yang tak berujung di sekelilingnya. Apakah ini samudra semesta? Tidak, aku berada di bintang asli. Bagaimana mungkin aku tiba-tiba jatuh ke tempat ini? Mungkinkah ini harta karun sejenis tipe domain? Tapi binatang itu sudah memiliki harta karun sejati tipe domain. Jadi bagaimana mungkin dia menggunakan harta karun sejati tipe domain lainnya? Ombak sungai emas datang bergulung-gulung dari kejauhan. Dari depan sungai emas, terlihat serbuan 9 binatang besar yang bergegas ke depan. Dan di belakang mereka ada binatang bertanduk emas. Kesatria Tianyang ingin menghalangi kegelapan yang luas itu, tetapi sia-sia. Itu seperti truk raksasa melindas mobil kecil. Dengan hukum alam semesta yang memberdayakan seluruh alam semesta mini, kekuatan sungai emas melonjak satu tingkat dalam sekejap. Dan harta karun sejati tipe domain milik kesatria Tianyang pada gilirannya ditekan oleh hukum dari alam semesta mini. Dengan demikian, kekuatannya diturunkan satu tingkat. Siklus datang pergi ini menimbulkan perbedaan besar antara dua harta karun sejati tipe domain yang pada awalnya tidak begitu berbeda satu sama lain. Kesatria Tianyang terkejut. Aku harus melarikan diri. Kesatria Tianyang berbalik dan berusaha melarikan diri dengan cepat. Namun saat gelombang emas yang dahsyat itu bertabrakan dengan kegelapan, kesatria Tianyang diselimuti oleh gelombang emas itu. Setelah Sungai 9 Harimau meningkatkan kekuatannya satu tingkat, terbang di dalam wilayah kekuasaannya akan sangat sulit bahkan bagi seorang seperti kesatria Tianyang. Pada saat itu, binatang bertanduk emas berhasil menutup jarak dan muncul di hadapan kesatria Tianyang. Kesatria Tianyang meraung marah sambil mengainkan pesawat ulang-alik cahaya yang dipegang ke-8 tangannya.
Itu tidak ada gunanya. Gerutu binatang bertanduk emas. Di bawah sinar keemasan yang tajam, 8 bola cahaya hitam yang tampak begitu indah terlempar seperti kertas. Tubuh kesatria Tianyang tampak begitu tak berdaya menghadapi tanduk panjang dan tajam dari binatang bertanduk emas. Setelah dampak mengerikan dari tabrakan antara kesatria dan binatang buas, seluruh ruang bergetar hebat dengan mata yang masih dipenuhi dengan keengganan untuk menyerah pada nasibnya. Tubuh kesatria Tianyang musnah dan dia menghilang tanpa kata-kata. Lo Feng bergumam, "Saat aku menggunakan teknik pamungkas seorang Universe Master, aku tidak akan mampu mengurangi kekuatannya secara akurat. Jika aku bisa menguasai akurasi dengan lebih baik, aku mungkin bisa membuat kesatria Tianyang tertidur lelap. Semakin kuat makhluk agung, semakin sulit untuk membuatnya tertidur lelap. Biasanya, ketika tubuh Dewa Undying Kaisar dikonsumsi hingga tersisa sedikit lebih dari 10%, mereka perlu tertidur lelap. Namun, kemauan kesatria sangat kuat. Kekuatan dewa mereka jauh lebih murni. Jadi meskipun mereka hanya memiliki 5% atau bahkan 3% dari tubuh dewa mereka, mereka mungkin masih dapat mempertahankan kesadaran yang jernih selama sepersekian detik untuk menghancurkan diri sendiri. Semakin kuat makhluk tersebut, semakin sulit untuk memperbudaknya. Satu-satunya cara untuk memiliki budak yang kuat adalah dengan memperbudaknya selama masa lemahnya. Kemudian, ketika makhluk tersebut semakin kuat, mereka secara alami akan menemukan budak yang lebih kuat. Baju sirah hitam, sayap perak, senjata, cincin dunia, dan beberapa benda berharga milik kesatria Tianyang berserakan ke segala arah. Semuanya datang ke sini, perintah Lo Feng. Dengan satu pikiran, semua yang berada dalam kendali alam semesta mini yang dulu milik kesatria Tianyang yang telah dimusnahkan dengan cepat, dimanipulasi, dan terbang langsung ke binatang bertanduk emas. Setelah memasukkan kekuatan dewanya, benda-benda itu dengan cepat mulai mengenali tuan baru mereka. Hal ini membuat Lo Feng menyadari bahwa kesatria Tianyang jelas tidak memiliki bakat untuk membelah tubuh. Lo Feng segera menyimpan setiap benda di cincin dunianya. Kemudian dia berbalik dan menatap pada kejauhan. Sekitar 6 juta mil jauhnya, sebuah sosok hitam berkabut berdiri mengamati sekelilingnya dengan seksama. "Ajalmu akan menjemputmu," kata Lo Feng dengan pelan. Aliran udara yang sangat besar dan kacau bergulung-gulung di atas sosok hitam berkabut itu dengan cara yang tidak terkendali. Aliran udara itu tampak terpisah menjadi 2 bagian. Satu bagian berputar searah jarum jam, sementara yang lain berputar berlawanan arah jarum jam. Ini seperti penggiling raksasa, dan tepat di tengahnya ada sosok hitam berkabut itu. "Penggiling alam semesta, gulung dan hancurkan," perintah Lo Feng dengan sikap dingin. Alam semesta mini adalah teknik bakat yang paling kuat, lebih kuat dari cahaya emas yang telah diciptakannya dalam satu level penuh. Itu terdiri dari banyak taktik yang berbeda. Misalnya ada yang normal seperti penindasan oleh hukum alam semesta, dan penggulingan dan penghancuran oleh penggiling alam semesta. Ditambah lagi, ada juga taktik pamungkas yang paling kuat, seperti ledakan alam semesta. Kesatria kabut jahat sedang mengamati sekelilingnya dengan seksama ketika tiba-tiba dia merasakan pergolakan antara langit dan bumi, dan 2 aliran udara besar itu tampaknya menyelimutinya seperti mesin penggiling yang bergerak ke arah yang berlawanan. Aliran udara itu meletup di sekelilingnya. Kesatria kabut jahat menjerit kesakitan. Hantaman dan tekanan itu menghabiskan tubuh dewanya dengan cepat. Dari 90% menjadi 70% dan kemudian menjadi 50%. "Lepaskan aku tidak punya dendam." Kesatria kabut jahat begitu takut sehingga dia berteriak berulang kali. Namun, tidak ada yang bisa menghentikannya di dunia yang luas dan kacau ini. Kesatria kabut jahat putus asa dan hanya bisa menahan kebencian di dalam hatinya. Dengan hanya 30% tubuh dewa yang tersisa, kesatria kabut jahat meraung keengganannya, tetapi memutuskan untuk memilih penghancuran diri.
Dampaknya menyebar ke segala arah. Kesatria kabut jahat pun musnah. Bahkan tidak ada satupun harta karun sejati, kata Lo Feng. Untuk apa repot-repot berjuang? Alam semesta mini itu disingkirkan dan menghilang dalam sekejap mata. Kedamaian kembali antara langit dan bumi. Melayang di udara, hanya binatang bertanduk emas yang tersisa. Semua barang berharga yang ditinggalkan oleh kesatria Tianyang dan kesatria kabut jahat setelah mereka dimusnahkan telah diambil alih. Aku tidak menyangka akan kehilangan hampir 10% tubuh dewaku dalam pertarungan yang begitu singkat, gumam Lo Feng dalam hati. Membuka alam semesta mininya dan menyerang kesatria Tianyang memakan waktu hampir 3 detik. Menghabisi kesatria Tianyang dan mengambil harta karunnya tidak memakan waktu lebih dari 2 detik. Namun, menggunakan teknik penggiling alam semesta untuk menghancurkan kesatria kabut jahat memakan waktu hampir 3 detik. Mengumpulkan semua harta karun juga menghabiskan waktu hampir 1 detik. Secara keseluruhan, itu memakan waktu hampir 9 detik. Binatang bertanduk emas itu melebarkan sayapnya, melesat ke angkasa dengan kecepatan tinggi, lalu pergi. Lo Feng menghabiskan waktu hampir 1 hari perjalanan sebelum akhirnya berhasil mencapai bintang asal. Dan tak lama kemudian, ia berhasil kembali ke negara dewanya. Dalam waktu hampir 20.000 tahun, lautan terpencil milikku telah berkembang pesat. Mengenakan baju sirah peraknya, Lo Feng menatap ke bawah ke segala arah sambil tersenyum. Harta karun sejati, perintahnya sambil melambaikan tangan. Saat berikutnya, banyak harta karun sejati mulai bermunculan di udara. Banyak dari harta karun yang tergantung di udara adalah jarahan yang diperolehnya dari kemenangannya di bintang-bintang asli tahun lalu. Mayoritas hanyalah harta karun sejati biasa, dan jumlah harta karun sejati senior sangat sedikit. Namun, menghabisi kesatria Tianyang cukup memuaskan. Selain apa yang benar-benar dicarinya, sepasang sayap yang merupakan harta karun sejati. Harta karun lainnya yang dikumpulkan termasuk rangkaian harta karun sejati biasa, baju sirah harta karun sejati senior, dan harta karun sejati tipe domain biasa. Kesatria Tianyang tentu saja sesuai dengan identitasnya sebagai kesatria klan robot. Sepasang sayap ini adalah harta karun sejati terpenting yang pernah kudapatkan, bisik Lo Feng sambil memegang sepasang sayap itu. Sayap harta karun sejati itu terbang menjauh dan mendekati sayap sawu yang juga mendekat dengan kecepatan tinggi. Saat kedua pasang sayap perak yang sama-sama indah bersentuhan, bulu-bulu pada sayap mulai memantul dengan kecepatan tinggi. Bagian bawah kedua pasang sayap memancarkan sinar cahaya perak yang berkedip cepat. Kedua pasang sayap, keduanya merupakan harta karun sejati, berada dalam proses integrasi berkelanjutan. Perubahan kualitatif mulai muncul, ledakan kekuatan dahsyat dilepaskan dan menyebar ke seluruh area. Ledakan kekuatan yang dilepaskan saat itu benar-benar dahsyat. Kombinasi ini adalah momen ketika harta karun sejati yang misterius menampakkan diri dalam bentuk paling aslinya. Lo Feng merasa tercengang karenanya, tetapi pada saat yang sama, ia semakin menantikan hasilnya. Dua sayap harta karun sejati mulai menyatu satu sama lain, seperti dua instrumen yang sangat halus, dan ukiran pada harta karun sejati membentuk ukiran yang lebih besar dan lebih misterius. Energinya meresap, rasanya seperti waktu yang lama untuk menyaksikan pemandangan itu, tetapi sebenarnya hanya butuh waktu kurang dari 1 menit. 4 sayap. Lo Feng menatap harta karun sejati bersayap perak itu. Dua pasang sayap itu telah terhubung dan menghasilkan 4 sayap. Ayo sayap sawu, biarkan aku merasakan kekuatanmu. Lo Feng merasakan sayap di punggungnya bergetar. Ia terus-menerus memasukkan kekuatan ilahinya ke dalam sayap tersebut, sehingga ia dapat mempelajari ukiran di atasnya dengan seksama. Gerakan ini dapat menyebabkan kekacauan dalam ruang dan waktu. Aku akan menamai bentuk pertama sayap sawu baruku, yaitu kekacauan dalam ruang dan waktu. Aku akan mencoba bentuk kedua. Lo Feng kembali belajar. Setelah 3 hari belajar, Lo Feng menyerah.
Lagi pula, ia tidak memiliki dasar yang kuat dalam hukum waktu, yang berarti ia tidak dapat memperoleh bentuk kedua meskipun ia dapat mengendalikan bentuk pertama dengan presentasinya dalam ukiran dan keakraban dengan sayap sawu miliknya. Lo Feng memiliki wawasan yang sangat luas. Lagi pula, ia telah menciptakan teknik-teknik terbaik dari para Universe Master, dan ia sering mempelajari ukiran-ukiran alam semesta mini. Meskipun ia masih belum menyelesaikannya, ia dapat melihat bahwa ada ukiran-ukiran yang hilang di sayap yang baru. Apakah itu berarti ada sayap ketiga? Lo Feng menjadi terkejut. Benar sekali, kedua sayap ini jelas hanya bagian dari sayap yang lengkap. Dan berdasarkan pengetahuannya tentang ukiran, seharusnya ada bagian ketiga. Kekuatan dari gabungan dua sayap pertama dapat menyaingi harta karun sejati tingkat atas. Lo Feng sangat gembira. Jika aku dapat memperoleh sayap ketiga, kekuatannya pasti akan meningkat. Tubuh laut terpencil. Tubuh dewa setinggi 5.500 mil muncul di samping Lo Feng. Lo Feng segera mempersenjatai tubuh lautan dengan baju besi harta karun sejati tingkat tinggi dan harta karun sejati tipe domain dari kesatria Tianyang. Sedangkan untuk bilah harta karun sejati tingkat tinggi itu berasal dari salah satu dari 5 kesatria yang telah dihabisi Lo Feng. Tidak ada gunanya meninggalkan semua harta karun sejati itu di negara dewaku, kata Lo Feng. Guru Truyan pasti menginginkan beberapa harta karun sejati. Aku akan memilih yang cocok untuknya nanti. Lo Feng tersenyum dan menyimpan tubuh binatang bertanduk emas dan tubuh Musa. Di luar angkasa, di luar bumi, tubuh lautan mengenakan baju besi hitam dan membawa bilah ungu. Berdiri di atmosfer, kekuatan ilahinya mulai menyelimuti bumi. Mulai sekarang, ia akan ditugaskan untuk menjaga bumi dan keluarga Lo Feng. Sementara tubuh lautan pergi ke bumi dan mulai berjaga, Lo Feng kembali ke bintang asal. Di dalam aliansi cincin duri di depan istana yang menjulang tinggi, seorang Universe Master tengah menampilkan teknik pembalikan waktu. Sebuah bayangan berdiri di kabut hitam dan ruang serta waktu di sekelilingnya sedang dibalikan. Namun ia tetap berdiri diam sambil menanggung semua serangan balik dari hukum operasi alam semesta. Aku hidup lagi. Kesatria kabut jahat berdiri di sana, linglung dan gembira. Kesatria kabut jahat gerutu pria raksasa itu, dan kabut jahat segera terbang ke arah pria raksasa itu dan memberi hormat. Penguasa benteng Vanuo, aku sudah bilang padamu untuk mengikuti kesatria Tianyang, dan aku bermaksud untuk sampai di sana secepat mungkin. Tetapi aku tidak menyangka kamu akan terbunuh, kata pria raksasa itu. Aku meminta Master Hu untuk memutar balik waktu untuk membangkitkanmu. Mengenai harganya, aku akan menanggungnya. Kesatria kabut jahat merasa lega, sangat mahal untuk memutar balik waktu dan membangkitkan seseorang. Apa yang terjadi? Bagaimana kamu bisa mati? Tanya penguasa benteng Vanuo. Kesatria kabut jahat mulai menjelaskan. Penguasa benteng Vanuo mendengarkan dengan seksama. Kesatria Tianyang jelas merupakan yang terlemah, dan dia segera berusaha melarikan diri, kata kesatria kabut jahat. Penguasa benteng Vanuo terkejut. Apakah kamu mengenali kesatria mana yang merupakan binatang bertanduk emas? Tidak, aku belum pernah melihatnya. Kesatria kabut jahat menggelengkan kepalanya. Aku mencoba mengikuti mereka, tapi kemudian tiba-tiba hari menjadi gelap dan aku terperangkap dalam kegelapan. Aku dikelilingi oleh udara gelap. Penguasa benteng Vanuo tampak bingung. Apakah itu aliran udara yang kacau? Aliansi cincin duri tidak memiliki alam semesta sendiri, jadi kesatria kabut jahat tidak akan mengetahui aliran udara kacau apa itu. Penguasa benteng Vanuo menatap kesatria kabut jahat dan berkata kepadanya, itulah energi awal alam semesta. Itu adalah sumber induk dari semua energi yang kita ketahui. Penguasa benteng Vanuo adalah kesatria tingkat atas yang memiliki status yang sangat tinggi. Ia berpengetahuan luas dan mengetahui banyak rahasia alam semesta yang luas. Tentu saja, ia tahu bahwa aliran udara yang kacau seharusnya tidak muncul di bintang asli. Penguasa benteng Vanuo mendengarkan dengan seksama
dan sedikit mengangguk. Dia tidak bisa menahan rasa takut. Jika itu benar-benar aliran udara yang kacau, itu berarti ada harta karun sejati yang istimewa yang sedang digunakan. Berdasarkan apa yang diketahui penguasa benteng Vanuo, beberapa harta karun sejati yang istimewa, yang sangat kuat, atau teknik yang sangat kuat yang hanya dapat diciptakan oleh makhluk yang paling menakutkan. Penguasa benteng Vanuo berpikir, itu adalah pertarungan yang hanya melibatkan seekor binatang bertanduk emas dan kesatria Tianyang. Tidak ada Universe Master yang terlibat. Jika ada Universe Master, menghabisi kesatria kabut jahat akan lebih mudah. Tidak perlu menggunakan teknik yang kuat itu sama sekali. Penguasa benteng Vanuo menatap kesatria kabut jahat sambil merenung. Harta karun sejati jenis domain yang digunakan binatang bertanduk emas. Bentuk domain apa yang diambilnya? Kesatria kabut jahat tiba-tiba teringat dan berkata, sungai emas yang luas dan beberapa binatang besar buas. Aku ingat melihat binatang buas besar terus-menerus diundang dengan bebatuan besar yang menggelinding di wilayah kekuasaan kesatria Tianyang ketika dua domain harta karun itu saling menyerang. Penguasa benteng Vanuo berbinar. Itu manusia Lo-Feng. Kesatria kabut jahat sedikit terkejut, dan di dalam hatinya dia tidak merasa puas menerima segala sesuatu sebagaimana adanya. Wujud manusia Lo-Feng, harta karun jenis domain itu pasti sungai 9 harimau milik umat manusia, dan sungai 9 harimau ada di tangan Lo-Feng. Reputasi Lo-Feng akhir-akhir ini sedang menanjak karena dia sejumlah besar makhluk agung di alam semesta telah dihancurkan. Tentu saja, penguasa benteng Vanuo mengetahui semua ini karena ia telah menerima informasi saat Lo-Feng memperoleh sungai 9 harimau mengenai kesatria kabut jahat. Karena ia berada di bintang asli dan tidak lebih dari seorang kesatria biasa, ia tentu saja hanya tahu bahwa sejumlah kesatria dari ras lain telah dihancurkan karena dirasuki oleh keserakahan dan keinginan untuk menghabisi Lo-Feng. Ia tidak tahu apa-apa tentang informasi rinci lainnya, seperti sungai 9 harimau. Aku akan menemui manusia Lo-Feng ini secara pribadi. Penguasa benteng Vanuo seketika berubah menjadi cahaya dan menghilang ke angkasa dengan kecepatan super. Pada bintang asli, dengan baju sirah perak dan sayapnya, Lo-Feng membawa pedang mutiara pemotong di punggungnya saat ia terbang tinggi di luar. Ketika para kesatria dari ras lain melihatnya mendekat dari jauh, mereka akan segera menjauh dan bersembunyi. Lo-Feng sama seperti kesatria tingkat atas lainnya, dengan kehadiran yang akan menyebabkan para kesatria dari ras lain untuk mundur. Tentu saja, di planet-planet tempat para Universe Master, giliran Lo-Feng untuk bersembunyi. Bahkan jika dia benar-benar ingin memasuki planet yang memiliki Universe Master, dia akan memastikan bahwa dia tetap berada jauh dari tempat musuhnya berada, menjaga jarak setidaknya 600 juta mil. Lo-Feng tiba-tiba menoleh ke arah tertentu. Di bintang asli, para kesatria dari ras lain akan menghindariku ketika mereka melihatku dari jarak jauh. Tetapi orang ini berani mendekat dalam jarak hanya 6 juta mil dariku. Dari kejauhan, cahaya Qian terbang lurus ke arah Lo-Feng. Lo-Feng menatap tajam dan mencoba mengenali identitas kelompok yang mendekat. Itu adalah raksasa dengan tubuh yang penuh dengan vitalitas hijau. Dan dilihat dari karakteristik, penampilan dan auranya yang unik, itu adalah penguasa benteng Vanuo dari aliansi cincin duri. Lo-Feng langsung mengenali rombongannya yang mendekat. Kemudian dia memindahkan pada dirinya sendiri. Tidak heran, tidak ada rasa takut. Penguasa benteng Vanuo adalah kesatria atas. Manusia Lo-Feng, terdengar suara menggelegar. Aku sudah lama mendengar namamu. Ini pertama kalinya kita bertemu. Karena semua ras lain telah menyimpulkan bahwa Lo-Feng memiliki asisten, maka biarlah demikian. Lagi pula, tidak ada yang akan mempercayainya jika dia mengatakan sebaliknya. Kamu cukup cakap, kata penguasa benteng Vanuo. Kamu memiliki harapan besar untuk segera menjadi kesatria. Sekarang setelah aku bertemu denganmu, sebenarnya ada permintaan yang ingin ku minta darimu. Aku perlu membuat harta karun sejati, dan aku telah mencari banyak bahan. Penguasa benteng Vanuo melirik Lo-Feng lalu melanjutkan. Tetapi aku kehilangan beberapa logam mulia yang penting. Para kesatria lainnya
akan mengambil jalan memutar setiap kali mereka melihatku. Jadi, tidak mungkin aku bisa berbicara dengan mereka sama sekali. Aku tidak yakin logam apa yang kamu miliki, tapi Lo Feng, jika ada yang aku butuhkan, aku bersedia membayarmu dengan mahal sebagai gantinya. Penguasa benteng Fanwo tersenyum. Penguasa benteng Fanwo berkata dengan ekspresi pasrah. Ada begitu banyak jenis logam mulia di alam semesta, dan apa yang aku butuhkan, dulunya kita memilikinya. Tetapi sekarang, semuanya telah dipertukarkan atau diklaim oleh orang lain. Ada kemungkinan kamu memilikinya. Penguasa benteng Fanwo tertawa terbahak-bahak. Bagaimana kalau aku melihatnya? Dengan lambaian tangan, sejumlah besar logam tergeletak di hadapan Lo Feng. Hampir 100 jenis logam tersusun rapi di ruang di hadapan mereka. Penguasa benteng Fanwo mulai mengamati dan mengidentifikasi logam-logam itu dengan mata yang berbinar-binar. Namun beberapa saat kemudian, kilatan kegembiraan di matanya meredup saat dia menahan sakit sambil tersenyum. Sebenarnya tidak ada yang aku butuhkan. Aku tidak ingin menanyakan hal lain lagi, tetapi hanya saja logam itu sangat penting. Semua ras di alam semesta tahu bahwa kamu Lo Feng memiliki kesatria semesta tingkat atas sebagai asisten. Aku yakin dia juga menyimpan banyak logam mulia. Aku hanya berpikir, bolehkah aku melihat apa yang dia bawa? Oke guys, sampai sini dulu episodenya. Selamat sahur ya teman-teman. Maaf kalau ada telat ya, karena Mimin juga baru tidur. Kok baru tidur, baru bangun ya. Oke, sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.